Bikin tampil, foto ready. Solyu, so pretty, so you. Bakso itu namanya nama siapa? Nama anak ya. Jadi saya kasih tahu. Anak yang mana? Ya saya kasih tahu juga. Emang ada saya bilang anaknya anak haram? Nggak ada. Yang mana? Berita yang berkembang tentang mama yang respon seperti apa tanggapannya? Kalau aku pribadi ya untuk menanggapi masalah yang masalah mama aku ngerasa sih mama berhak untuk ngomong apapun, bicara apapun ya di media atau dimanapun. Tapi yang pasti aku di sini sebagai anak, aku sebagai seorang anak dan juga seorang ibu. Aku juga kan punya anak kecil ya. Aku punya anak remaja maksudnya. Jadi seberapapun kesalahan anak, pertama aku tidak akan melakukan seperti apa yang ibu aku lakukan. Tapi kalau memang aku seperti yang mamaku bilang, aku anak yang begini, anak yang begitu, aku yang mencampakkan ibu aku, tidak membiayai ibu aku. Balik lagi aku minta maaf sama mama karena memang mampunya aku untuk memberi ibu aku tuh segitu. Jadi kalau misalkan memang ibu aku merasa kurang dan sekarang lebih memilih untuk ngeblok WhatsApp aku dan memilih untuk ke Vicky, ya itu haknya beliau, haknya mereka untuk bisa menjelekkan tentang diri aku. Yang pasti aku nggak marah dan nggak benci mamaku. Aku minta maaf kalau aku punya salah sebagai anak. Aku juga minta maaf sebagai anak aku kurang memberi untuk mama aku, tapi aku sudah semaksimal mungkin, semampu aku memberikan apa yang dia butuh dan apa yang beliau mau. Itu aja. Tapi ada rasa sakit hati. Sebenarnya kalau dibilang sakit hati bukan sakit hati sih, lebih rasa sedih ya. Karena kalau sakit hati jelek bagus dia juga ibu aku ya. Kalau nggak ada beliau juga aku nggak akan bisa lahir di dunia dan aku nggak akan ada duduk sekarang di depan kalian semua. Jadi ya cuma lebih ke sedih sih. Jujur pas tahu ada broadcast juga malam itu kalau besok akan diadakan jumpa pers, aku langsung nangis karena nggak nyangka aja ya seorang ibu akan melakukan hal seperti itu. Tujuannya untuk apa aku juga nggak mengerti. Kalau tujuan seperti itu berarti kan menjatuhkan aku. Mamaku juga kan, maaf ya sedikit banyak juga masukan dari untuk finansial juga kan dari aku. Kalau misalnya dia menjatuhkan aku, banyak orang yang membenci aku dan tidak mempekerjakan aku dapat uang dari mana? Untuk aku sendiri, untuk mama aku sendiri, untuk semuanya. Dan aku juga banyak juga yang bekerja sama aku. Kalau misalkan aku nggak bekerja, aku harus menggaji mereka pakai apa? Mungkin saat itu mamaku juga lagi dalam keadaan yang mungkin yang aku juga nggak mau negative thinking ya, tapi mungkin pas lagi karena ngerasa kurang perhatian dari aku. Tapi kenapa aku tidak memperhatikan? Bukan tidak memperhatikan, tidak datang ke rumah mama. Itu biarlah cukup aku yang tahu dan orang-orang terdekat aku. Aku juga nggak mau menjelekkan mamaku sendiri. Jadi ya udah ya sekarang apapun yang mamaku bilang ke kalian semua, ke teman-teman media, dan sekarang sudah menjadi bola salju, jadi makin besar beritanya. Yaudah, aku salah sebagai anak, tapi insya Allah kedepannya dari kemarin dan juga kedepannya aku akan tetap berlaku seperti Rani yang sama, tetap membiayai hidup mamaku yang tanpa orang banyak tahu berapa nominalnya apa yang sudah aku lakukan. Katanya kan aku nggak melakukan ini, katanya yang pihak sana yang sekarang bertanggung jawab. Kita lihat sampai kapan, itu aja. Tapi sampai saat ini masih transfer bulanan nggak sih sama mama? Masih cuma kan seharusnya kan nggak perlu kan dibicarain di sini gitu kan, bukan cuma sekarang, bukan cuma bulan ini aja, dari kemarin juga aku masih. Cuma kalau misalkan memang apa yang aku kasih seperti tadi aku bilang kurang, ya aku minta maaf gitu. Tapi untuk hubungan ke Kalina sendiri sejak kapan sih mungkin agak renggang, kalau sejak sakit atau dari zamannya aku masih sama papanya anak aku juga, ini bukan yang pertama kali seperti ini dan masalahnya selalu sama uang dan uang. Dari dulu pun dari zaman waktu, maaf ya bukannya mengungkit masa lalu aku dengan papanya anak aku, tapi memang dari zaman itu juga sudah terjadi. Bahkan ada juga fitnahan lagi yang kesannya kayaknya ya udahlah pokoknya dari zaman itu lah. Bagaimana perasaan Dinda Kalina ke yang masih perhatian
Alhamdulillah, aku berterima kasih banget ada orang lain yang memperhatikan mama aku. Aku juga terima kasih untuk kamu yang memperhatikan mama aku. Tapi ingat, setiap kita memberi tangan kanan, kalau bisa tangan kiri jangan tahu. Ini tangan kanan memberi, ini kamera. Buat apa gitu loh? Untuk konten kah memberikan mama aku? Untuk berapa bulan kah nanti ngasihnya? Kalau selamanya, alhamdulillah, saya berterima kasih banget sebagai anak, saya berterima kasih. Gitu. Jadi kebutuhan mama aku juga dari aku terpenuhi, dari beliau juga terpenuhi. Tapi ingat, kan kamu juga mengerti agama. Janganlah segala sesuatu itu hanya untuk konten. Ada beberapa hal yang kita lakukan dalam hidup ini kita perlu untuk memberitahu ke orang-orang banyak supaya, hey, gue bisa, lu juga bisa. Nah ini selama ini aku juga sudah lakukan, buat apa lagi gitu. Untuk menyentil aku kah, untuk memberi ke mamaku, aku sudah kasih. Kebutuhan mamaku sudah kasih, walaupun mungkin kurang, tapi buat mamaku kurang, buat aku ya aku ngerasa aku dari dulu sebenarnya gak ada masalah juga sih gitu. Tapi aku nggak ngerti kenapa di sini. Dari dulu, dari mama aku zaman sama aku masih papanya Aska, ya semua masalah gini juga selalu ada. Bahkan aduh banyak hal. Buat aku sekarang udah cukup. Kalau misalkan di sana apapun di saat memberi buat mama aku dibikin konten segala macam buat menjatuhkan aku, silahkan. Tidak apa-apa. Rezeki ada yang Tuhan yang ngatur. Aku nggak masalah. Dan Mama bilang sebenarnya mama tuh gak butuh uang karena semua biaya pesantren itu diberi sama BPJS. Yang mama butuh cuma hasil lab sama perhatian. Hasil labnya diambil yang benar, terus tetap ada waktu gitu seperti apa tuh Kak? Hasil labnya diambil itu kan waktu itu juga kan yang ngambil kan Omen. Nah Omen di sini kan juga dimusuhin sama mama. Jadi Omen juga manusia biasa yang punya perasaan. Setiap orang dimaki-maki juga capek juga gitu loh. Nah terus udah gitu aku perhatian sama mama juga perhatian nggak sih sama aku? Jangan hanya WhatsApp aku hanya untuk minta uang dong. Tuh, jangan hanya WhatsApp aku, Ran, tolong bayar ini. Aku juga butuh perhatian loh. Hampir setiap hari aku hubungin anak aku, mau diangkat mau enggak, aku hubungin anak aku. Tapi papa mamaku adakah hubungin aku? Neng, lagi apa? Neng, udah makan belum? Mamaku kan manggil aku Neng. Neng, udah ini belum? Ada enggak? Jangan, Neng, tolong bayar ini. Neng, tolong bayar ini. Aku juga punya perasaan. Aku juga pengen lah yang namanya diperhatiin. Jadi ada dong yang namanya simbiosis mutualisme di sini. Jangan hanya aku sebagai anak yang harus selalu mentang-mentang kasarnya nih kayak status aku nih anak, ini orang tua, anak yang selalu harus memberi orang tua. Gitu. Jadi jangan selalu menyalahkan aku sebagai anak di sini. Aku bener aja kalau misalkan udah dihadapkan orang tua akan menjadi salah, apalagi aku salah. Aku sudah 40 tahun, usiaku bukan usia muda lagi. Jangan anggap aku seperti anak yang kemarin sore, yang seperti Aska, kasarnya gitu. Aska mungkin boleh yang namanya kasarnya itu yang dia melakukan kesalahan, memang dia belum banyak pengalaman. Aku udah banyak pengalaman, aku dan mamaku udah banyak sama banyak pengalaman. Mungkin lebih banyak pengalaman hidup aku daripada mamaku, walaupun beliau lahir lebih duluan daripada aku. Aku banyak menghadapi masa itu sendirian. Gitu. Jadi jangan terkesan kayak aku tuh apa ya? Aku bersalah banget di sini gitu. Bahkan kalau boleh saya nambahin juga, yang saya tahu sebagai orang dekatnya Kalina, pihak mereka tuh kebanyakan tuh menggiring opini yang buruk-buruk lah kepada masyarakat tentang seakan-akan kayak Kalina itu lepas tanggung jawab sama mamanya, hubungannya nggak baik. Padahal yang saya lihat juga selama ini Kalina itu selalu tetap care sama mamanya dari segi apapun, bahkan finansial sekalipun, apapun itu kayak gitu. Jadi omongan-omongan negatif dan opini-opini miring tentang Kalina untuk mamanya sebenarnya itu nggak benar semua. Nanti gini. Kita juga nggak ngerti juga sih mereka itu menggiring opini masyarakat antara Kalina dan mamanya itu negatif tuh tujuan untuk apa, kita di sini juga. Tapi nanti gini, di saat kamu message. ngomong seperti ini nanti malah dibilangnya kan kamu baru kenal Kalina, kan kamu belum lihat, belum lama. itu nggak akan ada ujungnya gitu loh. Nggak akan ada ujungnya kalau misalnya kayak kamu tuh mungkin di sini sebagai orang yang dekat sama aku saat ini kamu akan bilang alah itu mah cuma karena dia bela aja karena dia lagi nih kayak itu nggak akan ada udahnya. Gitu. Karena pihak sana pun sebenarnya mengetahui kenapa dan mengapanya. Tapi dia mencari kelemahan aku di mana ibu dan anak aku gitu.
yang lainnya apa sih salahnya aku kemarin bikin berita miring aku sama beliau sama Ricky, kita katanya ada perselingkuhan, coba lihat mana perselingkuhan, nggak ada kan mereka bisa buktiin. Iya, awalnya kan mereka kan bilang di sini kan ada, mereka tuh ngototnya kan perselingkuhan, mungkin ada video asusila segala macam. Cuman pas setelah kita keluarin semua bukti konkret dari mereka, akhirnya diam, nggak ada pembukti, nggak bisa nunjukin bukti. Akhirnya sekarang ngomong ke ranah masa idah sekarang. Nah sekarang dan ke ibu. Bertanya nih. Deketin ke Aska. Dalam masa idah. Bicara tentang Aska. Kita kemarin terlihat lebih dekat dengan Ricky sampai di pengadilan. Sejak kapan sih mereka dekat? Baru kali itu kan. Dia baru datang ke rumah Aska dan anak aku sendiri. Anak aku bilang mama nggak suka kalau misalkan dia posting video dan telepon. Silakan mama punya, karena mama tuh aku anak mama dan mama tuh mama aku. Mama punya hak, tapi aku tidak masalah dia posting seperti itu karena memang tidak ada masalah di situ. Tapi kalau mama nggak suka, silahkan mama ngomong karena mama tuh punya hak sebagai ibu aku, gitu. Dan banyak hal gini, ini lari-lari gini ya, timbulnya masalah sama mama aku ini kan awal-awal masalah gara-gara yang fitnahan dari kita berdua ini, dari kita berdua yang ditujukan untuk kita berdua yang akhirnya tidak kena, tidak ada buktinya. Kenapa aku ajak Ricky juga di sini untuk duduk di sini bersama-sama? Karena semuanya ini akhirnya sangkut pautnya dari kita berdua gitu loh. Yes. Ngomongin ke mama, ngomongin ke Mas Aidah, maaf banget untuk kamu yang di sana bicara tentang Mas Aidah yang mempermasalahkan Mas Aidah kita berdua dan melibatkan dia ke sana kayak udah Mas Aidah, maaf ya, ada kata-kata yang free sex lah segala macam. Apakah kamu tidak melakukan hal yang sama? Tunjukkan sebagai laki-laki. Kalau memang kamu benar mengerti agama Mas Aidah itu, kamu masih harus menafkahi saya. Adakah 1 perak uang yang kamu kasih untuk saya selama Mas Aidah? Nggak ada. Apakah saya minta itu? Tidak. Tapi kamu mengerti agama di sini. Kalau ngomongin masalah Mas Aidah, saya juga membicarakan Mas Aidah. Kamu tidak ada kasih ke saya 1 perak pun untuk Mas Aidah. Tidak ada. Masalah saya sama Ricky itu masalah kami dan Tuhan. Jangan disangkut pautin di sini. Gitu loh. Dan juga ngomongin masalah katanya. Kalau saya tantang dia untuk memberikan bukti saya pernah berselingkuh, kalau saya kasih tahu, udahlah. Dia juga pernah, kalian kan sering tahu juga, dia juga sering DM. Dia bilang katanya, udahlah selesai, udahlah sampai sekarang, udah nggak usah diperpanjang, udahlah begini, udahlah begitu. Dia sekarang bilang udahlah. Kemarin mereka nunjuk sampai adiknya, sampai semua yang ada di situ, yang pas lagi jumpa pers, memojokkan kita berdua. Sekarang kita berdua tuh kayak dia juga salah satu juga agak di blacklist, kamu juga masalah kerjaan kamu ada gitu. Semua ini jadi apa ya? Kalau mau udah, ya udah dia minta maaf. Dia pingin saya minta maaf untuk klarifikasi katanya saya ngatain anaknya anak haram. Tidak ada. Tunjukkan video yang mengatakan tentang anaknya saya mengatakan anak haram. Saya bilang dia punya anak. Gitu. Dan dia bilang katanya dia sudah menikah dengan ibu dari anaknya yang sekarang umur 1,5 tahun. Berarti dia bohongin saya dong kalau dia sudah menikah. Saya tahu tentang anak itu. Jangan dibilang saya tidak tahu tentang anak itu. Saya tahu. Tapi kalau dia bilang katanya dia sudah menikah, oh berarti dia balik lagi dong dengan mantan istri yang pertama. Saya tidak ngajak perang di sini. Ngomongin masa perbedaan usia kita berdua. Maaf, bercerminlah. Bukan saya bawa keluarga, tidak. Tapi ada salah satu yang mereka kenal. Menikah. Laki-laki ya di tahun 86 tahun lahirnya. Yang satu lahirnya tahun berapa? Perbedaan ada 20 tahun lebih. Jangan bilang kesana kayak ini pantasnya jadi anak saya. Itu juga sama. Kamu juga ngerti tahu yang aku maksud siapa. Jadi udah. Kalau mau selesaikan perselisihan ini, jangan hanya menuntut saya minta maaf. Kami dirugikan loh. Semua masyarakat Indonesia, kalau yang nonton Vicky Prasetyo mengatakan bahwa Kalina berselingkuh dengan Brondong. Nah, besoknya yang ini nggak nonton nih tayangan ini yang klarifikasi saya. Mereka cuma hanya tahu yang saya selingkuh. Terus, dan yang ini bukan cuma 1-2 orang, tapi ratusan, mungkin jutaan orang yang melihat. Terus, tanggung jawab kalian untuk mempertanggungjawabkan nama baik kita nih bagaimana? Gitu. Saya nggak minta belaan di sini. Temennya dia juga nggak untuk bela. Apakah di balik dari persoalan ada orang di balik itu semua nggak? Kan di situ ada lihat tuh sisinya dari siapa. Nggak perlulah saya ngasih tahu. Pas waktu broadcast kalian dapat kan sisinya dari mana kan? Udah. Ada kekhawatiran nggak sih
jika nanti Aska malah juga diikutkan untuk membenci kakak sebagai ibu? Gini loh, tidak ada yang namanya bekas anak dan tidak ada yang namanya bekas ibu. Saya nggak takut untuk itu. Kenapa? Karena saya udah bicara sama anak saya dan anak saya tahu kalau saya nggak bersalah di sini. Gitu. Jadi udah deh, kita berdua tuh benar-benar dirugikan di sini. Kita berdua juga benar-benar juga udah ngerasa apa ya? Kalau mau marah, kalau mau nuntut sangat amat bisa. Bisa banget. Tapi kita tidak lakukan itu. Buat apa sih? Gitu. Toh juga satu Indonesia juga udah tahu track record dia kayak gimana kan. Kita nggak perlu ngasih tahu juga. Cuma saya juga nggak perlu menjelekan dia dan Ricky juga nggak perlu menjelekan pihak dia. Tapi jujur sebagai manusia kita di sini juga merasa benar-benar dirugikan dan kita juga merasa kita juga punya perasaan kali gitu. Alasannya dia cuma mikir katanya karena anak, karena ini, Masa Idah begini, Masa Idah. Oke. Tanggung jawab saya selama masa idah saya tidak boleh menikah. Saya sama Ricky nggak menikah. Saya tidak menikah. Gitu. Tanggung jawab seorang suami di saat menceraikan istri adalah masih tetap harus memberikan nafkah sebelum istrinya itu menikah lagi ke orang lain. Benar nggak? Gitu. Masih nggak? Nggak ada. Seperak pun tidak ada. Ngomongin tentang masalah free sex, maaf ya, anak dia banyak. Yang menikah berapa orang? Dan dia juga ngomongin kita kayak gitu atas dasar bukti apa? Bukti apa? Kita udah klarifikasi kemarin di pers itu, waktu di hotel itu kita rame-rame, bahkan bawa saksi juga loh di situ. Iya. Kita selalu ada bukti-bukti dan data loh, bukan kayak dia yang cuman katanya. Nah sekarang dibilang katanya, oh ini ya kemarin itu kan katanya si ini berdasarkan katanya ini. Kalau kami berdua berdasarkan bukti konkret dan tidak bisa bawa kemanapun, telematik manapun itu tidak akan mengatakan itu adalah palsu. Kita berani jamin. Mereka mana? Sampai semua yang mengatakan, oh dengan lantangnya ini bercerai karena perselingkuhan apa segala macam karena gini. Kok yakin banget saat preskon ngomong seperti itu? Dan yang disayangkan juga di sini suatu preskon mereka tuh ngomongnya A, dan waktu ngomong klarifikasi lagi di channel lain, channel YouTube waktu itu ngomongnya beda lagi. Yang di awal di preskon mereka bilang, wah ini ada buktinya, saya udah lihat begini pernah ngeliat. Dan di channel YouTube lain mereka bilang, katanya aku nggak pakai baju, katanya si ini, katanya si ini, kayak gitu. Dari situ aja udah beda-beda omongannya. Karena juga ini kan tempatnya bukti chat tuh, bukti chatnya gitu, tiket hotel. Memang kan baru dibahas. Iya, untuk masalah tiket itu kan kita kan udah pernah bikin PR, di situ juga udah ngundang saksi juga temennya dari Kalina kan, dan di situ juga kan rame-rame kita ada bikin konten, di situ juga ada drivernya Omen, ada juga kameramennya Enrico, jadi rame-rame bukan cuma berdua. Ya wajar dong saya datang ke situ juga saya bawa salinan ya kan, karena di situ juga rame banyak orang kayak gitu sih Nah, intinya. sekarang gini, kasarnya ya, kalau dia bilang kita check in hotel itu karena kita chatting kita ketahuan waktu itu memang Ada katanya dia kan kamu tuh katanya kan menumpang hidup nih sama aku ya, kan, itu numpang juga. hidup sama aku. Jadi akhirnya dia itu kenapa di capture lah kita sempat jauh banget saat itu karena apa? Karena dia nggak mau dibilang numpang Betul. hidup. Memang chatting itu diberikan ke perempuan yang katanya dekat sama Ricky. Dan Tapi ternyata itu disalahgunakan ya kan. Dan untuk di hotel itu juga saya awalnya nggak datang loh itu. Dan itu nggak datang. Saya ngebuktiin ke si perempuan itu bahwasanya saya nggak datang dan saya benar-benar ngejauhin. Tapi malah Kalina pada saat itu. disalahgunakan. Tapi malah disalahgunakan di sini, Gitu. dipelintir. Dipelintir Kayak ke sana gitu. kayak gimana? Ya udah, kita nggak menampik loh. Misalkan memang di situ kita, tapi nggak berdua, bukan berdua. Nah, gini deh, coba cek deh. Salah satu YouTube ada nanti aku kasih tahu ya linknya mana. YouTube di situ itu di tempat itu katanya hotel. Ke pertama itu hotel kok. Lah kan yang nempatin kita tahu gitu loh. Gitu. Kita tahu bahwa di situ itu 2 kamar bukan 1 kamar, orang kita yang bayar kok. Hari pertama aku yang ngurusin, terus nanti dia yang ngurusin segala macam. Udah sih gitu loh. Terus emang masalahnya kalau misalkan kasarnya pun kita mau jalan berdua, kita mau jalan mau berdua kayak mau bertiga, mau berempat, mau segambreng se-RT. Masalahnya sama dia tuh apa? Intinya di sini kan dia hanya mau menjelekan, mencari kejelekan aku, mencari mau yang separah-parah sampai kita tuh hancur. Gitu kan, entah dendam apa, cuma gara-gara saya bilang dia punya anak, memang punya anak. Kan saya nggak lagi bilang ngata-ngatain.
salah saya di mana? Kecuali saya maaf, misalkan ya, kalau saya contohnya ke dia nanti salah, contohnya ke kamu, lu tuh ya punya anak lu begini, anak lu begitu, itu mungkin baru saya salah, ya enggak? Tapi ini kan saya bilang, ya ditanya, nama itu bakso namanya nama siapa? Nama anaknya. Ya saya kasih tahu, anak yang mana? Ya saya kasih tahu juga. Emang ada saya bilang anaknya anak haram? Nggak ada. Mana buktinya saya ngomong anak haram? Nggak ada. Gitu. Menurut Kakak pemicunya itu yang makanya dia sampai kayak mencari-cari. Iya. Iya, Dan- jelas. Melibatkan ibu bapak sendiri. Iya, karena dia bilang ada buktinya WhatsApp-nya, dia bilang saya sampai kapanpun dia nggak akan diam. Yuk, makanya ini. Nah, yang satu yang cewek itu juga bilang katanya dia akan apa namanya? Pokoknya Ya, Kamu- aku harus untuk ngeras- perempuan itu juga dia sempat ngadain bikin pengancaman. Kamu harus ngerasain apa yang di iya, Kalina harus itulah, ngerasain ada apa yang pengancaman. Kalina harus ngerasain sakit hati apa segala macam bla bla bla. Saya Kamu juga udah keringetan. sempat saya juga udah sempat ngasih bukti itu suatu di pers Hah? Chatnya di DM atau di WA. chat yang keringetan. Jangan aku yang hapus, tak aku yang hapus salah lagi. Di bagian mata di mulut. Ya WhatsApp ada waktu tuh yang dia bilang bentar ya, banyak sih. Nih. Nih. Dengan kejadian untuk lupa dan benci sama kamu, tapi kamu harus sadar yang kamu lakukan salah dan aku sakit hati banget dan aku akan buat jauh lebih dari ini. Kamu mau blokir aku gimana pun silahkan, aku intinya kamu laki jahat ya kamu. Silakan terserah kamu ngomong apa. Aku bukan tetap setidaknya dia harus tahu. Tuh, ini salah satunya. Terus ada lagi. Dia nggak tahu apa-apa maksud aku. Gimana cara nutupin ya? Dan aku bisa buat lebih dari itu. Ingat ya, orang kalau sakit hati bisa ngelakuin apa aja. Jahat bener, iya yang jahat siapa? Kalina nggak tahu apapun, kata Ricky. Dan dia nggak tahu apa, tolonglah jangan buat dia tertekan. Makanya biar dia tahu siapa kamu, siapa aku dan siapa dia. Fair kan? Iya. Nah, kan? Jadi di sini aku tuh semua ada bukti loh. Nah kalau misalkan dari pihak mereka, mana bukti yang aku bisa tunjukin kayak gini gitu. Terus udah gitu, masalah apa lagi? Banyak hal dari yang sampai katanya aku kenalnya dari postingan, nggak ada. Postingan dari juga kan kita udah sering kali bilang itu kan saya posting foto tuh 21 Desember. Kalina kan komen 17 Februari. itu udah Iya banyak kan? dibahas dan Udah itu banyak akan dibahas. udah tuh. Nih mereka nggak tahu kan kalau ada dari pihaknya mereka juga yang ngata-ngatain aku. Kemudian